Samnath Marg berada di ibu kota New Delhi. Daerah ini merupakan tempat tinggal menteri dari partai yang berkuasa. Di sana terdapat banyak rumah tinggal. Di antaranya adalah 133 Samnath Marg. Pemerintahan dan menteri terus berganti. Namun rumah tinggal ini tidak pernah kosong sejak 30 tahun terakhir. Rumah tinggal ini dipercaya dapat membawa sial. Namun satu menteri, Tuan Rajendra Singh alias Raja, yang merupakan alumni dari Universitas Oxford, mengabaikan kepercayaan itu dan memutuskan untuk tinggal di rumah ini. Ini adalah hari di mana Rajendra Singh sekeluarga pindah ke rumah itu. Anak perempuannya Alena mulai merasakan hal yang aneh. Dia tidak mendapat petunjuk kenapa dia merasa seperti itu. Aku masih belum tahu perasaan apa sebenarnya ini. Saat di mana mobil kami diparkir di luar rumah, aku menjadi lebih gelisah. Aku tidak tahu perasaan apa ini, tapi pada kenyataannya sebuah peringatan. Memperingatkan bahwa akan terjadinya sesuatu yang mengerikan. Alena, tolong bawa nenekmu. Rima, nah ini rumah indah yang aku bicarakan. Pilihanmu selalu luar biasa dan tepat. Tapi bukankah rumah ini terlalu besar untuk kita? Rima, laki-laki itu harus mempunyai selera yang tinggi. Kau tahu kenapa? Karena hal ini membantu membangun reputasimu. Lihatlah bagaimana rumah ini telah menambah reputasi kita. Aku harap Alena dan ibu menyukai kamarnya. Mereka pasti suka. Ayo, aku tunjukkan yang lainnya. Siapa orang bodoh yang membuat rumah ini? Sepertinya tidak seorang pun yang mau mengikuti sistem vastu yang kuno. Pintu terbuka ke selatan. Hal ini dipercaya bisa menjadi rintangan dalam keberhasilanmu. Seharusnya jangan menghadap ke sana. Karena Dewa Kematian tinggal di arah selatan. Itulah kenapa ketika membakar mayat, kepala mereka menghadap ke arah selatan, pintu ke timur laut. Dan ini tidak bisa dipercaya. Rumah ini tidak memiliki kuil. Oh, ini keterlaluan. Aku tidak bisa membiarkan ini. Tolong beritahu ayahmu. Alena. Ada apa, sayang? Alena, apa yang terjadi? Berdasarkan vastu, rumah ini dibangun dengan cara yang salah. Semua bagiannya dibuat dengan arah yang salah. Sepertinya seseorang melakukannya dengan sengaja. Tidak ada seorang pun yang bisa sukses di dalam rumah ini. Kau harus memperbaikinya, anakku. Dengar, Ibu. Kalau aku coba mengubah vastu dari rumah ini, bukanlah hal yang penting kalau aku mengubah konstruksi rumah ini. Karena orang membuat rumah itu untuk kenyamanannya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan vastu itu benar ataupun salah. Aku tidak masalah dengan hal itu. Lakukan puja di rumah ini, semuanya akan baik-baik saja. Tentu saja, kita harus melakukan puja. Ibu, biarkan aku tinggal di sini dulu. Setelah itu kita akan melakukan puja yang baik di rumah ini. Ibu tidak bisa menyuruh kami menunggu di luar hingga puja selesai.
Yang dikatakan ibu benar. Seharusnya kita melakukan puja dulu. Kau dengar istrimu? Ini tidak akan lama. Biar aku panggilkan pendeta. Dia akan melakukan Griha Santi Puja dalam 1 jam. Kenapa, sayang? Siapa kau? Tuan, aku penjaga rumah ini. Siapa yang pecahkan vas ini? Saat aku membersihkan tempat ini, mungkin vas itu terjatuh. Salah satu jendela pasti terbuka. Tapi semua jendelanya tertutup. Jangan takut, sayang. Mungkin karena kucing. Vas mahal ini sudah pecah, jadi tolong bersihkan. Dan kau juga jangan menyelinap di belakang orang seperti itu. Dan barang yang di luar tolong bawa ke dalam. Sudah, sayang, kau kesana saja. Kami akan pindah ke rumah baru. Dan pertama aku ingin melakukan Griha Santi Puja. Semua orang juga melakukan hal itu. Ibu mertua juga setuju denganku. Tapi suamiku tidak pernah mempercayai hal seperti itu. Dia selalu mengesampingkan masalah itu. Tapi ibu mertua tetap berusaha membujuknya. Dan suamiku berkata, baiklah, kita akan melakukannya. Ini untuk kalian. Barang-barang dibawa untuk melakukan puja. Kami tidak menghiraukan efek buruk yang mungkin akan terjadi. Iya, kami sudah sampai. Tapi kami tidak suka dengan tempat ini. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang tempat ini. Seperti ketika kau mendapatkan perasaan. Bukan perasaan itu. Sebentar ya. Kurasa ayah memanggilku. Tunggu, aku akan berbicara denganmu lain kali ya. Dah. Alena, kau mau kemana? Alena? Kau kenapa? Kau kelihatan seperti ketakutan. Dan kenapa kau pergi terburu-buru? Ayah, tadi aku melihat ayah memanggilku dari sana. Dari mana, sayang? Semua pintu di atas kan terkunci. Sekarang sudah, panggil nenek ke dalam. Dia sedang duduk di luar. Sudah, cepat sana. Salam pendeta. Salam Nyonya, salam.
Ini pertanda buruk, Nyonya. Pertanda yang sangat buruk. Aku tidak bisa melakukan puja, Nyonya. Terutama hari ini. Aku harus pulang. Pak Pendeta, tunggu. Anda jangan pergi sebelum melakukan puja. Aku kan sudah katakan, ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan puja. Ini bukan waktu yang tepat untuk pindah ke tempat yang baru. Ini pertanda buruk. Aku permisi dulu. Pendeta, tunggu. Dia tidak mau melakukannya. Dia pendeta atau badut itu? Kan sudah aku bilang sebelumnya, puja itu tidak penting. Sudahlah, ayo masuk. Anakku, jangan bilang begitu. Kita harus melakukan puja. Dengarkanlah ibu. Bagaimana kalau kita tinggal di hotel dulu? Iya, Ayah. Yang dikatakan nenek itu benar. Ibu, bukankah kita sudah tinggal di rumah ini? Jadi kan kita bisa melakukan puja nanti. Lagi pula, aku ingin membuat pesta rumah baru seperti biasa, ya kan? Kalau ada ibu, teman-temanku juga akan menikmatinya. Ayo. Ini adalah kesalahan besar kami. Kami pindah rumah tanpa melakukan Griha Santi Puja. Ini adalah bukti bahwa kesalahan telah terjadi. Aku tidak bisa membayangkannya. Apa yang akan terjadi nanti? Dan sejak saat itu, aku seharusnya tegas tentang permintaanku. Bahwa kita tidak akan pindah rumah tanpa pemujaan. Tapi tidak tahu kenapa, tidak ada yang menunjukkannya. Lalu kami pindah ke rumah itu. Apa yang terjadi setelah itu? Seharusnya tidak pernah terjadi. Tolong tutup pintunya. Aku sudah menutup pintunya. Nyalakan lagi. Tunggu sebentar. Pegang ini. Nah sekarang, aku yang akan menyalakan lilinnya. Kenapa lampu suci ini tidak bisa menyala? Mungkin ini pertanda buruk. Sudah, jangan mulai lagi, Rima. Rima, bukannya kau ini seorang ahli kimia? Lalu, kenapa kau ini? Tunggu sebentar. Halo? Oh iya, Tuan Tiwari. Ya, tolong beritahu aku soal itu, ya. Iya, kami menunggu teleponnya sejak lama. Ya, tolong sampaikan saja padanya untuk menghubungi aku. Nanti aku hubungi lagi dia. Halo? Hai, Vicky. Ya Tuhan. Alena, kemari. Dari mana saja kau? Hah? Nenek kau tinggalkan sendirian. Kalau ada apa-apa bagaimana? Lagi pula itu, siapa yang menelpon? Bukan. Ini bukan salahnya. Ini seperti ada orang yang mendorong kursi rodaku. Aku minta maaf, Ayah. Ayo, Bu.
kita masuk. Ini adalah malam pertama untuk Rajendra Singh dan keluarganya di rumah itu. Malam berlalu dengan damai tanpa kejadian buruk. Tidak ada yang terjadi di mana orang menyebut rumah ini kutukan. Tentu saja itu tidak terjadi. Akan tetapi segera Sayang, ayo kita bertemu. kebenaran terungkap. Kita bersenang-senang. Kita akan menikmatinya. Ayo cepat dan buat rencana. Aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu denganmu. Baiklah, ayo kita pergi nonton film romantis. Aku rasa sudah lama juga kita tidak menonton film. Kau tahu? Aku tahu kenapa kau ingin menonton film seperti itu. Aku tidak mau. Kau milikku sekarang. Apa? Vicky, kau baik-baik saja kan? Kau milikku sekarang. Vicky, ini benar kau kan? Kau milikku sekarang. Dasar kurang ajar, ya sudah berhenti menakutiku dan sadarlah. Bodoh. Pak Gupta, aku mengucapkan terima kasih kepada Anda. Dan tolong atur pertemuanku dengan Ketua Menteri. Jadi kapan itu? Halo? 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 Alena, ponselmu di sini dapat sinyal tidak? Alena? Kemana dia? Alena, kenapa kau menutup teleponnya? Aku mohon sayang, buatlah alasan dan bertemulah denganku. Ayo bertemu malam ini, kita akan bersenang-senang. Alena? Alena? Ayah, ayah ada sesuatu di kolam renang. Kenapa kau masih berhubungan dengan Vicky? Kenapa kau melakukannya? Ayah tanya padamu. Jawab, ayah. Ayah, ada sesuatu di kolam renang. Jangan membuat alasan. Jawab saja pertanyaan ayah. Ayah, aku bersumpah. Aku melihat seseorang di kolam renang. Aku tidak berbohong, ayah. Mengapa aku harus berbohong pada ayah? Kau berbohong. Kau sembunyikan kebenaran dari ayah. Hah? Makanya kau ini pura-pura. Ayah tidak. Hah? Siapa dia? Hah? Siapa yang kau sebut sayang? Teman kampusmu? Apa Vicky? Benar kan? Kau sedang apa di sini? Ayah kan sudah bilang, selesaikan kuliahmu, dapatkan gelar. Baru setelah itu jadi orang dewasa. Kau bisa melakukan apapun. Ayah tidak akan menghentikanmu. Ayah sudah bilang berkali-kali kan? Ayah, aku mohon dengarkan aku mohon. Aku ingin bicara denganmu, Alena. Kau jangan cuma bicara saja, Bu. Tapi peringatkan dia. Ini peringatan terakhir. Aku tidak bisa jelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada hari itu. Aku sedang berenang di kolam renang dan melihat ada 3 orang di depanku. Aku susah payah keluar dari kolam renang. Tapi aku tidak bisa. Aku merasa ada seseorang yang menarik tangan, kaki, dan rambutku. Aku benar-benar tenggelam dalam air. Aku berusaha naik ke permukaan. Aku berusaha menjelaskan semua detil dari kejadian ini pada orang tuaku. Tapi tidak seorang pun yang mengerti. Hanya nenek saja yang mau mendengarkan aku.
tidak tahu, Bu. Tidak ada orang di sini. Ada seseorang. Aku tahu ada yang salah dengan tempat ini. Aku sudah tahu itu. Sudah. Dengarkan ayah sayang, kau ini cuma mimpi. Ibu, aku tidak bohong. Tidak ada apa-apa, Ada sayang. orang Sudahlah, tadi. tidak ada siapa-siapa. Tenangkan dia. Tenang. Ada ibu di sini. Raja, ini pasti ada yang salah. Kau melihat keadaan Alina saat ini, kan? Tidak ada yang salah dengan dia. Ini karena kita memarahinya soal anak itu. Siapa itu namanya? Vicky ya. Dia itu hanya pura-pura. Supaya kita simpati padanya. Dan mengizinkan dia pergi keluar. Itulah yang dia mau. Kau tahu kan, Alina tidak pernah berbohong pada siapapun. Aku sudah mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar. Mungkin itu roh gentayangan. Kau ini bicara apa? Kau sudah gila apa? Roh, setan, hantu, pertanda buruk. Itu kan cuma omong kosong, Bu. Kau merasa dirimu terlalu modern. Kau tetap memaksakan pendapatmu pada setiap orang. Pernahkah Sudah. kau berpikir tentang orang lain? Sudah, tutup mulutmu. Aku minta tutup mulutmu. Tolong kalian jangan bertengkar. Biar aku yang menemani Alena malam ini. Ayo, Bu. Pergilah dan tidur. Kita bicarakan besok saja. Alena, nenek percaya pada apapun yang kau katakan. Nenek tahu sesuatu yang tidak benar tentang tempat ini. Nenek sudah melihat tempat-tempat seperti di mana roh dan hantu berada. Mereka mengganggu orang yang lemah pikirannya. Tapi kau harus berani. Mulai sekarang nenek bersamamu. Nenek tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padamu. Besok Tiwari kemari. Dia bisa memberitahu kita apa yang terjadi. Aku akan pulang jam 10 ya. Tolong jaga rumah. Baik, Pak. Oh ya, putriku juga sendirian. Jadi kau jangan pergi kemana-mana. Aku akan tetap di rumah. Jangan khawatir. Ya sudah.
Anda mengatakan kepadaku tentang hal ini sebelumnya. Aku akan bicara dengan Tuan Raja. Rumah ini dibangun dengan niat yang jahat. Tujuan membangun rumah ini adalah untuk menangkap roh jahat yang ada di sekitar sini. Rumah ini seperti kandang untuk roh jahat. Semua roh jahat tidak bisa lepas dari rumah ini. Tetapi apa tujuannya? Untuk kekuasaan, kekayaan, dan juga posisi. Kau bisa dapatkan apa yang kau inginkan dengan bantuan roh ini. Kau bahkan dapat membunuh seseorang. Aku akan meninggalkan tempat ini dan membawa Alena sejauh mungkin. Roh itu tidak akan meninggalkan Alena. Di antara orang-orang yang tinggal di rumah ini, salah satunya pasti akan dikorbankan. Tolong jangan bilang begitu, Tiwari. Harus ada jalan keluar. Alina! Bukan di sini. Sebaiknya bawa dia ke ruangan yang lain. Aku harus menemukan jalan keluarnya untuk rumah ini. Tolong dengarkan aku baik-baik. Tiwari mengatakan pada nenek bahwa hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Alena. Dan kemudian dia menjelaskan segala sesuatu kepada raja. Dia mengatakan kepada raja bahwa vastu yang buruk sengaja direncanakan untuk rumah ini. Tiwari mengatakan kepadanya bahwa hidup Alena dalam bahaya. Setelah menyaksikan sendiri, Rajendra yakin bahwa roh memang ada dalam kenyataan. Tiwari mengatakan kepadanya bahwa ilmu hitam benar-benar ada dan vastu yang salah juga nyata. Penjaga rumah mengungkapkan kenyataan buruk itu. Penjaga rumah mengatakan kepada Raja dan Tiwari bahwa pada tahun 1962, seseorang bernama Kishan Singh Ratore telah mengubah vastu rumah ini. Datanglah, 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 datanglah. Roh ini kini telah menjadi budakmu. Aku telah menaklukkan roh ini, menggunakan kekuatanku dan juga melakukan ritual setan ini. Sekarang, kau akan segera menguasai
seluruh dunia. Seorang pria bisa melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuatan. Itulah alasan mengapa Tantra Puja dilakukan di rumah. Dalam rangka untuk memuaskan energi buruk, mereka membuat perubahan dalam vastu rumah ini dengan sengaja. Sehingga energi negatif bisa terjebak di sana dan dapat digunakan untuk mendapatkan kekuasaan. Dikenal sebagai budak rumah ini. Dia tidak hanya menyaksikan puja yang dilakukan, tapi ia juga mengalami energi negatif yang telah membuat rumah keji ini. Bahkan sekarang, rumah ini dianggap sebagai kutukan. Energi negatif berada dalam vastu yang tidak memungkinkan setiap orang yang datang ke sini untuk tinggal di sini dalam waktu yang cukup lama. Pendeta, kami harus pergi dari rumah ini secepatnya. Tolong percayalah padaku. Roh jahat tidak akan melepaskan Alena. Apapun yang terjadi. Aku mohon kepada Anda, pendeta. Selamatkan kami dari bencana ini. Tolong selamatkan putri kami. Aku sudah mencoba semua yang terbaik. Roh-roh itu begitu kuat, tidak dapat dikendalikan. Mereka menjadi lebih kuat di dalam rumah ini. Rumah ini dibangun untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sekarang lihatlah apa yang terjadi. Kau bisa merasakannya, kan? Semua ramalanku jadi kenyataan. Apa yang harus kami lakukan? Kau tidak bisa melakukannya. Hah? Tapi ibumu bisa. Ibuku? Aku tidak mengerti. Ibumu tahu segalanya. Dia yang bisa menyelamatkanmu. Baiklah. Aku permisi dulu. Aku harus ke kuil untuk pemujaan. Kau akan mendapatkan kekuatan untuk mengatasi ini. Sampai jumpa. Semoga Tuhan memberkatimu dengan kebahagiaan dan kedamaian. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan menyelamatkan putri dan keluargaku dengan cara apapun. Bagaimanapun caranya. Rima, kita harus tinggalkan rumah ini, Rima. Kondisinya begini, bagaimana kita bisa membawanya? Jangan berdebat denganku. Sudah, cepat bawa ibu. Ayo kita pergi, sayang. Ayo. Ayo sini. Ayo. Ayah. Iya, sayang. Ya, kita pergi dari sini. Tenang saja. Raja, ibu tidak membuka pintunya. Kenapa bisa begitu? Ayo kita pergi. Ke pintu yang itu. Ayo. Kita cari pintu yang lain. Ayo. Kita harus pergi dari sini. Bagaimana ini? Aku tidak akan biarkan terjadi sesuatu pada kalian. Ibu di sini. Dia ada di sini. Ibu! Ibu, kami terjebak. Cepat ambil garam batu, palu, dan beberapa paku. Tidak ada waktu untuk itu, Bu. Kita harus keluar dari sini. Baiklah, biar aku yang mengambilnya. Alena, tolong jaga nenek ya. Awas, hati-hati. Nenek. Ini, Bu. Ambil. Apa yang harus kita lakukan? Pintunya Dari terbuka. sini. Ayo, Bu, Cepat. kita pergi. Pergilah. Tidak, Bu. Aku tidak bisa meninggalkan Ibu di sini. Sekarang. Pergilah. Ayo, kita pergi.
kejadian ini terjadi 4 tahun yang lalu. Tapi aku masih merasa seolah-olah itu terjadi baru kemarin. Saat ini aku bisa hidup hanya karena nenekku, bukan karena orang lain. Di dunia ada orang yang baik, buruk, ataupun normal. Demikian juga dengan roh. Ada yang baik, buruk, dan normal. Seperti yang kalian ketahui, dengan melakukan ritual keagamaan, kita mengundang energi positif di dalam rumah. Dengan cara yang sama, dengan ritual yang salah dan ilmu hitam, seseorang dapat mengundang energi negatif. Menurut Dr. Mehra Srikande, rumah yang dibangun sesuai dengan vastu membawa energi yang lebih positif. Dan energi itu akan membawa hal positif dalam pikiran untuk orang-orang yang tinggal di rumah itu. Dikatakan bahwa sebuah rumah dengan vastu yang salah akan menampilkan hasil yang berlawanan. Energi positif berhenti mengalir di tempat itu. Oleh karena itu kemungkinan hal itu dapat menyebabkan hal buruk, kesengsaraan, dan mengakibatkan kerugian secara finansial. Dr. Mehra Srikande percaya bahwa kekuatan internal rumah seperti itu sangat rendah. Hal ini mungkin akan dipengaruhi oleh niat jahat, ilmu hitam, dan roh-roh jahat dengan cepat dan sangat mudah. Ini adalah kisah rumah di Samnath Marg. Orang-orang dengan niat jahat telah memanfaatkan vastu yang salah dari sebuah rumah. Roh-roh jahat dipanggil ke rumah itu. Itulah mengapa orang-orang yang berada di rumah itu harus membayar harga yang mahal.